an Ibni Mas'ud dari Ibni Mas'ud. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma dakhala raksu. Sesungguhnya pertama kali yang masuknya kerusakan ala Bani Israel, terhadap Bani Israel, annahu kana rajulun yalqa rajul. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yalqa yang bertemu dengan si rajul atau dengan kawannya, fayaqulu, maka ia berkata, ya hada, wahai Anda. Ini nanti di hadis yang lain atau di kalimat yang lain adalah ada pemimpin yang jahat lalu dinasehati oleh para penasehatnya. Anggap sajalah kalau di Indonesia ada presiden, ada DPR, ada wakil rakyat dan sebagainya. Ya hada, wahai Fulan, wahai engkau, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wada' ma tasna'u, dan tinggalkanlah apa yang kamu kerjakan. Fa innahu la yahillu lak, sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan tersebut enggak halal atau tidak baik buat kamu. Summa yalqahu, kemudian keesokan harinya menemuinya min ghad, di hari selanjutnya, wa huwa ala jalih, tetapi setelah dia ngomong gitu, terjadilah, mohon maaf ya Pak, bargaining position, bisik-bisik, oh sini. Besoknya tadinya keras, besoknya malah duduk bersama-sama, makan bareng, Masya Allah. Keesokan harinya dia bertemu lagi dengannya. Fala yamna'u fa dzalika ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Temannya yang dikasih tahu itu ya biasa saja, begitu saja, tetap aja melaksanakan perbuatan-perbuatan yang salah. Yang dipermasalahan adalah orang yang menasehatinya, akilahu wa syarabahu wa qa'idahu. Ya duduk bersama-sama, makan bersama-sama, kongkoy bersama-sama. Falamma fa'alu dzalik, dan keadaan yang demikian itu, dzaraballahu quluba Abu Adzim liba, sesungguhnya Allah itu benci sekali kepada keduanya itu. Yang hari pertama dia menasihati, pas hari selanjutnya dia malah menjadi kawan. Itulah ada orang yang mengatakan, mohon maaf gitu ya, kadang-kadang di dunia ini tidak ada kawan dan tidak ada lawan yang sejati. Yang ada adalah kepentingan diri yang sejati. Itu permasalahannya gitu. Summa qala lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, lu'inal ladzina kafaru, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yathuna an munkar fa'luhu la bisa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru la bisa ma qaddamat lahum anfusahum fasikun. Ini panjang dijelaskan di surat Al-Maidah dari ayat 78 sampai dengan 81, nanti dilihat.
Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dan orang-orang yang kafir, sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka. Shadaqallahul Adzim. Nah, artinya saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti dan juga dulu summa qala, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kalla, kalian jangan begitu ya." Kalau zaman anak sekarang, jangan begitu ya, Dek. Di bahasa apa? Bahasa anak sekarang. Kalla, jangan begitu ya kalian semua. Wallahi demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Jangan sekali-kali kalian berbuat seperti mereka. Demi Allah, kalian harus memerintahkan kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Wa la ta'khudunna 'ala yadid dhalim. Dan mengambilkannya kepada kebenaran serta membatasinya dengan kebenaran pula. Wala kemana mohon maaf nih. Wala takhuduna ala yati zalim wala ta'tirunahu alal haqqi atra. Dan janganlah engkau mencampur adukan antara kebaikan dengan kejelekan. Artinya saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menggambarkan ini sudah terjadi sebelumnya, sebelum umat Rasulullah SAW, bahwa ada seorang pemimpin yang dinasihati oleh rakyatnya atau oleh penasehatnya lah. Jangan berbuat begitu. Yang demikian itu melarang undang-undang. Yang demikian itu tidak halal. Yang demikian itu tidak baik. Yang demikian itu dosa. Hari pertama. Hari selanjutnya orang yang menasihatinya malah ke bawah. Si pemimpinnya tetap, tetapi dia yang menasihatinya ke bawah-bawah. Dengan berbagai macam alasan lah. Itu. Ke bawah-bawah, ia malah berbuat tidak baik. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quranul Karim di surat Al-Maidah tadi. Lalu Rasulullah bersabda, kalian jangan begitu ya. Jadi kalau menasihati kebaikan, kita harus pancek dina galur kebenaran. Jadi sekali bilang itu salah, ya salah. Tong mencre-mencre. Ayeuna bilang salah, hari pas esok jadi namanya, jadi cadel. Mohon maaf di sini karena sudah dikasih tadi duduk bersama, dikasih makan bersama, dikasih amplop umpamanya tebal, gitu ya. Entah cicing, tong loba omong, aya bagian ger anjeun, umpama gitu. Akhirnya we cadel. Gampangnya begitu. Maka tatkala kita menegakkan kebenaran, jangan sampai terjadi hal-hal yang semacam itu. Rasulullah SAW berikan warning semacam itu. Jadi jangan sampai terjadi semacam itu. Nah kalau terjadi semacam itu,
Apa akibatnya? Allah akan murka kepada kalian semua. Jadi kepada orang yang menasihatinya tapi terbawa akhirnya menjadi, mohon maaf, jahat gitu. Ya apalagi kepada yang jahat. Nanti Allah akan menimpakan kebencian ke dalam hati kalian semua. Dan yang paling dahsyatnya adalah Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat orang-orang Bani Israel. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ini sudah terjadi di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ini sudah terjadi zaman Nabi Isa alaihissalam. Apakah kita mau terjadi di masa kita? Karena sesungguhnya sejarah itu kan berputar, terus-menerus manusia itu begitu. Jangan dikira Pak bahwa teknologi itu maju pada saat ini, tidak. Lihat di dalam Al-Quranul Karim. Banyak ahli-ahli yang telah membuat teknologi yang lebih tinggi mungkin. Ya contoh saja, contoh kecil di Indonesia, ada nggak sampai hari ini teknologi untuk membangun Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang hanya dengan tumpukan batu? Tidak ada kan? Sampai hari ini. Tidak ada. Kita meniru mereka, tapi kita punya teknologi sendiri yaitu dengan cara betonisasi. Nah itu juga sama. Karena ilmu pengetahuan itu berevolusi atau berkembang sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan pemikiran. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita jangan silau dengan kemewahan, dengan kemajuan teknologi. Tetapi kita harus dibarengi juga dengan kemajuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada artinya kemajuan teknologi tanpa dibarengi dengan kemajuan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya kalau hari ini kita bisa mudah mendapatkan ilmu-ilmu agama, maka jangan terjadi ambigu. Tapi kenapa kita tidak mudah untuk melaksanakan, mengamalkan ilmu-ilmu agama? Hanya mendapatkannya, ilmunya saja mendapatkan tetapi tidak bisa melaksanakan. Itu permasalahannya. Jadi semakin mudah kita mendapatkan ilmu, maka sejatinya kita semakin mudah untuk mengamalkannya. Semakin kita mudah mendapatkan kebaikan, maka semakin mudah kita merubah diri menjadi orang-orang yang baik. Itu permasalahannya saat ini adalah kita mudah mencari kebaikan, tapi kita susah untuk menjadi orang yang baik. Bapak dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu di antara hadis yang menjelaskan kita harus tetap dalam jalur kebaikan walaupun gitu, kita diimingi dengan berbagai macam harta benda atau kemilaunya dunia atau yang lainnya. Ya mohon maaf lah sekarang makan gitu, umpamanya gitu. Engkau cicing, enggak diberi jabatan, akhirnya diem, ikut di dalamnya tadi. Akhirnya. Yang tadinya protes, yang tadinya kontroversi, ternyata besok harinya menjadi teman duduk, menjadi teman ngobrolnya dan menjadi kawannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.